Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Nurilmi dari kelas 2B dengan NIM 2122010426. Di sini saya akan menyampaikan materi yang menurut saya menarik dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang menurut saya menarik, yaitu pada bab ke-13, yaitu mengenai sanksi administrasi. Pembahasan pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian sanksi. Menurut saya, sanksi itu merupakan tindakan-tindakan atau perbuatan seseorang yang bersifat memaksa dan ditentukan aturan hukuman berdasarkan undang-undang. Adapun pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sanksi merupakan tanggungan, tindakan, atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya. Tindakan mengenai perekonomian sebagai hukuman kepada suatu negara hukum, imbalan negatif, dan imbalan positif. Pembahasan berikutnya yaitu adalah sanksi dalam hukum administrasi. Nah, dalam hukum administrasi juga ada sanksi. Sanksi dalam hukum administrasi ini yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Misalnya yaitu sanksi norma hukum berupa denda, penjara, hukuman mati, dan hukuman sosial. Dan ada juga contoh kecilnya, misalnya seperti pengendara yang mengebut dan melalui lampu merah juga dapat dikatakan sebagai melanggar norma hukum aturan dan terkena sanksi yang berlaku. Dalam konteks sosiologis juga, sanksi dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sanksi itu sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi. Adapun jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya, yaitu yang pertama, sanksi reparator, yaitu pelanggaran hukum yang melanggar norma-norma hukum. Yang kedua, ada sanksi punitif, yaitu hukuman pada seseorang atau dijatuhkannya sanksi atas tindakan seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu sanksi regresif, yaitu tidak patuh pada ketentuan-ketentuan termasuk dalam ketentuan undang-undang. Sanksi juga memiliki manfaat dan tujuan, yaitu yang pertama sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas sesuatu norma peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dan yang terakhir, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Yang selanjutnya, adapun tujuan penerapan sanksi administrasi terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dimaksudkan sebagai upaya badan administrasi untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Mempertahankan norma hukum administrasi pada dasarnya menjadi konsekuensi logis dari wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan pemerintahan, yaitu salah satunya untuk 1. Menjamin penegakan norma hukum administrasi. Yang kedua, sebagai pelaksanaan dari wewenang pemerintahan yang berasal dari aturan hukum administrasi itu sendiri. Dan yang ketiga, tanpa melalui perantara pihak ketiga atau peradilan. Pembahasan berikutnya yaitu ada macam-macam sanksi. Macam-macam sanksi ini terdiri dari 1. Peringatan atau teguran lisan, merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan paling lazim, juga merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang berikutnya. Peringatan atau teguran ini contohnya seperti pelanggaran kode etik dan interdisipliner. Yang kedua, ada peringatan atau teguran tertulis. Nah, teguran tertulis ini merupakan tahapan berikutnya setelah sanksi teguran lisan, di mana para pelanggar mengabaikan surat peringatan atau teguran lisan. Biasanya peringatan ini disertai dengan sanksi. Sanksi misalnya pemotongan gaji. Dan selanjutnya yaitu ada tindakan paksa pemerintahan,
merupakan tindakan nyata dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh seseorang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan paksa pemerintah dapat berupa perintah pengosongan tanah bagi orang yang memanfaatkan tanah tanpa izin atau perintah penghentian pekerjaan pembangunan, tindakan penyegelan, pembongkaran terhadap bangunan tanpa izin atau dengan izin terdapat pelanggaran fisik, dan penertiban pedagang kaki lima. Pembahasan selanjutnya yaitu ada penjatuhan sanksi administrasi. Penjatuhan sanksi administratif ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Dalam Konsiden Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa tujuan penjatuhan sanksi administrasi ialah yang pertama, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan, dan yang kedua, untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang terakhir yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan. Bahasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa sanksi merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang telah melanggar, yang bersifat memaksa, dan diberikan hukuman sesuai aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sedangkan sanksi dalam hukum administrasi negara merupakan sanksi yaitu inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Dan juga dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya mungkin dicukupkan sekian pembahasan dari apa yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.